Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah yang merupakan kiriman dari salah satu subscriber kami asal Jawa Tengah. Kisahnya keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya. Ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Ketika ramalan Basuro menjadi nyata. Jawa Tengah sekitaran tahun 1988. Di lereng sebuah gunung di Jawa Tengah, tinggal keluarga Pak Prapto Atmojo, seorang lelaki berusia 35 tahun dan istrinya Busri yang saat itu baru berusia 20 tahun. Perbedaan usia yang cukup jauh di antara mereka berdua dianggap hal yang wajar pada zamannya. Setelah menikah, kehidupan mereka berjalan penuh dengan kebahagiaan, terlebih saat Busri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Haryanto Atmojo. Tapi sayang, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sejak usia 3 bulan hingga 19 bulan, Haryanto sering sakit-sakitan. Tubuhnya kurus kering, matanya sayu, dan tangisannya kerap terdengar di malam hari. Gejala yang paling sering muncul adalah muntah-muntah dan juga diare yang berulang berkali-kali. Haryanto harus dirawat di rumah sakit, tetapi hasil pemeriksaan medis selalu menunjukkan bahwa tubuhnya sehat. Para dokter pun kebingungan. Mereka sampai hafal wajah Haryanto karena seringnya anak itu keluar masuk ruang rawat inap. Busri sering menangis di sisi ranjang rumah sakit. Memandangi Haryanto yang terlihat semakin lemah, Pak Prapto mencoba tegar, tetapi hatinya dipenuhi rasa khawatir yang tak pernah surut. Tubuh anaknya yang kecil kini tinggal tulang terbungkus kulit. Suatu malam, ketika kondisi Haryanto semakin memburuk, seorang kakak ipar Pak Prapto yang bernama Pak Midi datang menjenguk. Bagaimana keadaan Haryanto? Pak Midi mendengarkan cerita panjang lebar dari Pak Prapto tentang segala usaha yang sudah dilakukan. Ia mengangguk saat mendengar bahwa medis tidak menemukan penyebab pasti dari sakitnya Haryanto. Setelah diam sejenak, Pak Midi akhirnya berkata, "Prapto, coba bawa Haryanto ke orang pintar. Mungkin ini bukanlah penyakit biasa." Pak Prapto awalnya ragu, tetapi melihat kondisi anaknya yang makin kritis, ia segera menyampaikan saran itu kepada Busri. Pada awalnya, sang istri tidak yakin, tetapi akhirnya mereka sepakat. Keesokan harinya, mereka mengurus kepulangan Haryanto dari rumah sakit dengan menandatangani surat pernyataan hari itu juga. Dengan diantar oleh Pak Midi, Pak Prapto dan Busri membawa Haryanto ke rumah seorang pintar yang bernama Basuro. Rumah Basuro terletak di sebuah dusun yang dikelilingi hutan kecil. Bangunannya sederhana, dindingnya terbuat dari anyaman bambu, tetapi suasananya terasa berbeda. Udara di sekitar rumah terasa dingin. Meski siang itu matahari masih menyinari desa. Begitu mereka tiba, Haryanto menangis kencang. Tangisannya menggema membuat suasana semakin mencekam. Basuro, seorang lelaki tua berwajah teduh dengan rambut memutih, menyambut mereka dengan senyuman lembut. Matanya yang tajam seolah menembus jiwa setiap orang yang menatapnya. Basuro duduk bersila di atas tikar pandan di tengah ruangan. Dia meminta agar Haryanto diletakkan di depannya. Dengan suara lirih, dia berkata, "Anak ini berat sekali ujiannya setelah dewasa nanti.
Ketika Mbah Suro memandangi Haryanto, bayi itu mendadak terdiam. Mata kecilnya yang biasanya redup kini menatap tajam ke arah Mbah Suro. Adegan itu membuat bulu kuduk Pak Prapto dan Bu Sri meremang. Anehnya, tak lama kemudian air mata justru mengalir dari sudut mata Mbah Suro. "Kasihan anak ini," ucapnya serak. "Dia memang dijaga oleh leluhurnya, tetapi masa depannya tidak semudah anak yang lain." Jadi, jadi bagaimana, Mbah? Bu Sri bertanya gugup. Hatinya terasa sakit kala mendengar ucapan dari Mbah Suro yang meramal masa depan Suramaryanto. Mbah Suro mengambil segelas air putih yang sudah disiapkan di depannya. Dengan mata terpejam, ia melafalkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Setelah selesai membaca mantra, ia meniupkan nafas panjang ke dalam air tersebut lalu mengusapkannya ke wajah Haryanto seolah terjadi keajaiban. Haryanto yang sejak tadi gelisah tiba-tiba tertidur pulas, nafasnya terdengar lebih teratur dan wajahnya yang pucat kini mulai terlihat berwarna. "Syukurlah," Besuro tersenyum kecil dan berkata, "dia masih bisa sembuh. Tetapi kalian harus mengganti namanya." Pak Prapto bingung. "Mengapa harus diganti, Mbah?" tanyanya dengan hati-hati. Basuru menjelaskan, "Anak ini memiliki dua penjaga dari alam gaib. Yang satu adalah seekor harimau putih, dan yang satunya lagi sosok lelaki tua berwibawa. Mungkin itu leluhur kalian. Nama Haryanto tidak sesuai dengan energi yang mereka bawa. Jika tidak diganti, anak ini akan terus diganggu oleh penyakit atau hal-hal yang sulit dijelaskan dokter." Pak Prapto dan Bu Sri saling bertatapan sementara Pamidi yang duduk di sudut ruangan mengangguk pelan. Mau tak mau, ia harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Suro. Sebelum mereka pulang, Mbah Suro berpesan agar mereka berhati-hati dalam mendidik anak. Dia akan tumbuh menjadi anak yang cepat menguasai ilmu, baik ilmu putih maupun ilmu hitam. Itu adalah anugerah sekaligus menjadi ujian buatnya. Setelah kembali ke rumah, Pak Prapto dan Bu Sri berdiskusi panjang. Pada awalnya, mereka memang merasa berat untuk mengganti nama anak mereka, akan tetapi demi keselamatan Haryanto, mereka akhirnya memutuskan untuk memberikannya nama baru, Wiryo Atmojo. Nama itu disarankan oleh Mbah Suro sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Hari-hari berikutnya, kondisi Wiryo perlahan memang membaik. Tubuhnya kini mulai berisi, tangisannya berkurang, nafsu makannya juga meningkat. Pak Prapto dan Bu Sri sangat bersyukur, tetapi di sudut hatinya tersimpan rasa was-was akan masa depan anaknya yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan makhluk gaib. Pada usia 5 tahun, Wiryo Atmojo sudah tidak lagi sakit-sakitan. Tubuhnya yang semula kurus kini lebih segar seiring dengan semangatnya yang kian menggelora untuk belajar agama. Setiap sore, dia berjalan kaki ke desa tetangga, menemui Pak Kiai yang bersedia mengajarinya mengaji. Suatu sore, saat ia tiba di serambi rumah kayu Pak Kiai, lelaki sepuh itu sedang duduk bersila dengan kitab di pangkuannya. "Assalamualaikum Pak Kiai," sapa Wiryo sambil menunduk hormat. "Waalaikumsalam, Le. Cepat sini, kita mulai sekarang. Sudah hafal surat yang kemarin?" tanya Pak Kiai sambil tersenyum kecil. Wiryo mengangguk penuh percaya diri. "Sudah Pak Kiai, tadi pagi saya ulang-ulang sebelum berangkat." "Bagus, coba baca, biar Pak Kiai dengar." Wiryo pun melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang dan merdu. Sesekali Pak Kiai membenarkan bacaannya, memberi penekanan pada tajwid yang benar. Setelah selesai, Pak Kiai mengusap kepala Wiryo. "Kamu anak yang cerdas. Lanjutkan belajarmu. Insya Allah akan jadi orang yang berguna," ucap yang penuh harap. Meski tekun, Wiryo bukan tanpa kelemahan. Ia sering kesulitan menjalani puasa sunnah yang disarankan oleh Pak Kiai. "Pak Kiai, kalau saya lapar banget gimana?" tanyanya polos suatu hari. "Sabar, Le. Lapar itu ujian. Kalau kamu tahan, insya Allah akan mendapat pahala besar," jawab Pak Kiai. Wiryo mengangguk meski dalam hati masih bertanya-tanya kenapa harus menahan lapar sedangkan teman-temannya bisa makan dengan bebas.
Pada usia 10 tahun, Wiryo berhasil khatam Al-Quran. Di depan orang tua dan juga murid-murid lain, Pak Kiai mengumumkan pencapaian itu. Orang tuanya Wiryo patut bangga. Anak ini tekun belajar, insya Allah ilmunya berkah. Bapak Wiryo hanya tersenyum kecil sedangkan ibunya menyeka air mata haru. Alhamdulillah, gumam lirih. Tahun demi tahun berlalu, Wiryo tumbuh menjadi remaja yang gagah. Wajahnya bersih, badannya tegap, dan otaknya cerdas. Tetapi seperti kebanyakan remaja, ia juga memiliki sisi yang nakal. Suatu sore, saat diminta membantu bapaknya memotong kayu, ia malah kabur bermain layang-layang. Wiryo, kayu ini kan mau ibu pakai buat masak. Kamu kemana aja sih? Tegur ibunya dengan suara tegas. Sebentar lagi bu, ini layangannya hampir putus. Aku mau tangkap dulu, jawabnya sambil tertawa berlari mengejar benang layangan. Meski kadang membuat kesal, Wiryo tetap menjadi kebanggaan keluarga. Ketika lulus sekolah menengah, ia menyatakan keinginannya untuk kuliah. Pak, bu, kalau boleh aku mau lanjut kuliah, ucapnya mantap di suatu malam. Bapaknya mendesah berat. Kuliah itu butuh biaya, Le. Kamu kan tahu keadaan kita. Bapak ini cuma buruh tani. Tapi Pak, ibunya lantas memotong. Kamu itu kan tahu, bapak kamu itu hanya buruh tani, Le. Kalau saja kita punya tanah, mungkin ada yang bisa dijual untuk biaya masuk kuliah. Tapi tanah warisan bapak kan sudah dijual. Karena dulu kamu pernah sakit keras. Wiryo menunduk menahan rasa kecewa. Aku paham, Bu. Kalau begitu, aku memilih pergi ke Jakarta aja buat cari kerja. Ibu dan bapaknya saling memandang, lalu menganggukkan kepala dengan berat. Mereka berdua juga meminta maaf karena tidak bisa membiayai keinginan Wiryo untuk lanjut ke perguruan tinggi. Dalam perjalanan menuju Jakarta, Wiryo duduk di dalam bus sambil memandangi jalan yang panjang. Di sebelahnya duduk seorang lelaki parubaya dengan pakaian kusam. Mau kemana, Le? Tanya lelaki itu tiba-tiba. Ke Jakarta, Pak. Cari kerja, jawab Wiryo singkat. Mau kerja apa? Jakarta itu keras, balas lelaki itu sambil menyulut rokok. Ya, kerja apa saja, Pak? Saya ingin bantu keluarga di kampung. Lelaki itu terdiam sejenak, lalu ia menatap Wiryo dengan penuh minat. Kamu mau jadi kuli bangunan? Kebetulan saya ini mandor di proyek, tawarnya. Wiryo tersenyum lebar. Wah, mau sekali, Pak, asal saya bisa kerja. Baik, kalau begitu, ikut saya besok pagi ke proyek. Kerja keras ya, jangan malas. Siapa? Jawab Wiryo dengan semangat. Di hari pertama, Wiryo langsung dihadapkan pada pekerjaan berat. Dia harus mengangkat semen dan batu bata di bawah terik matahari. Tangannya yang halus kini mulai melepuh. Wiryo, cepat sedikit, jangan lelet, tegur salah satu pekerja senior. Siap mas, jawab Wiryo sambil menguatkan diri. Meskipun lelah, ia tidak pernah mengeluh. Saat para pekerja lain mengeluh tentang upah atau pekerjaan yang berat, Wiryo tetap fokus bekerja. Suatu malam, mandor proyek menghampirinya. Kamu ini rajin sekali, Le. Orang-orang yang lain sudah lelah, tapi kamu masih semangat bekerja. Bapak saja yang beranggapan terlalu tinggi. Saya bekerja keras supaya cepat mengantuk dan tidak banyak mengingat bapak dan ibu di kampung. Jawabnya dengan senyuman kecil. Mandor itu tertawa. Benar juga katamu. Bertahun-tahun Wiryo bekerja tanpa henti. Uang hasil jeripaya sebagian besar ia kirim ke kampung untuk membantu orang tuanya. Sisa uangnya ia tabung meski hanya tersisa sedikit. Bu, uang sudah saya kirim, tolong dipakai buat keperluan sehari-hari, ucapnya saat menelpon ibunya suatu malam. Terima kasih, Oleh. Kamu jangan terlalu capek. Bapak dan ibu selalu mendoakan, jawab ibunya di ujung telepon milik tetangga. Ketekunan Wiryo akhirnya membuahkan hasil. Mandor proyek akhirnya mengangkatnya menjadi wakil mandor. Tanggung jawab yang lebih besar, tetapi juga penghormatan yang tidak ternilai. Wiryo, mulai sekarang kamu yang bantu saya mengatur para pekerja, ujar sang mandor suatu pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya janji tidak akan pernah mengecewakan Bapak, jawabnya dengan penuh rasa syukur.
Di Jakarta, Wiryo menyewa sebuah kamar sempit. Di tiap malam ia duduk di kamar kosnya yang sempit, ditemani lampu temaram dan suara kipas angin yang berderit. Ponselnya di tangan kanan, jari-jarinya lincah menelusuri layar. Waktu itu, jejaring sosial baru mulai populer di Indonesia dan ia menggunakannya untuk melepas penat setelah bekerja seharian. Di tengah guliran akun-akun baru, perhatian Wiryo tertumbuk pada satu nama, Pitaloka. Ya, gadis itu berasal dari desa tetangga. Foto profilnya sederhana, hanya wajah bersih tanpa banyak polesan. Aura kelembutan tergambar jelas dari senyumnya. Dengan cepat, ia mengirim permintaan pertemanan dan tak butuh waktu lama, permintaan itu diterima. Dari situ, percakapan ringan pun mulai mengalir. Semula hanya bertukar sapa dan kabar, tapi lama-lama obrolan mereka menjadi lebih akrab. "Kamu di Jakarta ya, Mas?" tanya Pitaloka melalui pesan. "Iya." "Kamu masih di kampung?" balas Wiryo. "Kenapa tidak merantau?" "Iya, aku di sini aja, bantu-bantu orang tua." Hari demi hari hubungan mereka kian erat. Hingga suatu malam, saat suara hujan mengguyur genting kosannya, Wiryo memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. "Pitaloka, aku aku suka kamu. Mau nggak kamu jadi pacarku?" Pesan itu dikirim dengan jantung berdebar. Tak lama, ponselnya bergetar. Balasan dari Pitaloka masuk. "Mas serius? Kalau memang iya, aku terima." Wiryo merasa hatinya melambung tinggi. Ia tidak berani bertanya apakah gadis itu sudah memiliki hubungan sebelumnya baginya. Yang penting adalah masa depan mereka. Tetapi di luar sepengetahuannya, saat pertama kali mereka berteman, Pitaloka baru saja melewati masa sulit. Lamaran siswa, kekasih lamanya, ditolak mentah-mentah oleh keluarga. Kekecewaan itu membuat Pitaloka segera membuka hati untuk lelaki baru. Suatu hari, Wiryo memutuskan untuk pulang kampung. Bukan hanya untuk menemui kedua orang tuanya, tetapi ia juga ingin bertemu langsung dengan Pitaloka. Cuti Wiryo disambut dengan suasana hangat di rumahnya. Papa Lapto, ayahnya, langsung menyodorkan teh hangat begitu dia tiba. Sementara itu, Bu Sri memeluknya erat. Suara ayam berkokok dari kandang di halaman rumah menemani perbincangan ringan mereka. "Besok kamu mau kemana, Le?" tanya Pak Prapto. "Bagaimana kalau kita main ke rumah Pak De? Keluarganya juga kangen loh sama kamu." Saya mau ketemu teman dulu, Pak. Nanti saja ya ke rumah Pak De-nya," jawab Wiryo. Teman yang dimaksud tentu saja adalah Pitaloka. Mereka pun sepakat bertemu di depan gerbang masuk desa. Gadis itu datang dengan pakaian warna merah muda, serasi dengan kulitnya yang putih sehingga terlihat semakin cerah. "Sudah lama Mas nunggunya?" tanyanya lirih sambil tersipu malu. "Baru saja," jawab Wiryo seraya tersenyum. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengunjungi tempat-tempat wisata sampai sehari sebelum ia kembali ke Jakarta. Wiryo mengajak Pitaloka untuk pergi ke sebuah candi yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Di sana, mereka berfoto bersama, bercanda, dan berbagi cerita panjang tentang impian masa depan. Tetapi momen bahagia itu berubah canggung ketika seorang lelaki muncul di hadapan mereka. Dipo, sesepuh dari Wiryo, berdiri dengan wajah tegang, matanya menatap tajam ke arah Wiryo dan Pitaloka. "Kamu di sini ngapain?" tanya Dipo dengan nada dingin. "Ya, jalan-jalan Mas." "Ada apa ya?" jawab Wiryo santai meski ia merasa hawa tak enak dari tatapan sesepuhnya. "Gak ada apa-apa," balas Dipo pendek sebelum pergi begitu saja. Wiryo menganggap pertemuan itu tak lebih dari kebetulan. Mungkin Dipo jengkel karena dia belum juga mampir ke rumahnya walau sudah cukup lama pulang dari Jakarta. Saat malam menjelang, terdengar ketukan pintu. Bu Sri yang membuka, ternyata itu adalah Dipo yang datang. Dipo, ayo masuk, undang Bu Sri." "Bapakmu mana?" Dipo tidak menjawab. Ia melangkah masuk dengan langkah berat, wajahnya masih terlihat merah. Setelah duduk dan berbasa-basi sejenak, ia akhirnya mengutarakan maksud kedatangannya. "Pak Le, Bule, aku kesini karena ingin membicarakan soal Wiryo dan juga Pitaloka," ujarnya tegas. Wiryo yang duduk di sudut ruangan langsung menegakkan tubuhnya. "Kenapa Mas?" tanyanya penasaran. Dipo menghela nafas panjang.
Apa kamu tidak tahu? Beberapa bulan yang lalu, Pitaloka itu pacaran sama siswa, tetangga desa kita. Mereka serius. Bahkan siswa sudah mengajak keluarganya melamar. Tapi keluarganya Pitaloka menolak mentah-mentah. Akibatnya, keluarga siswa menjadi malu besar. Dan sekarang kamu dekat sama Pitaloka. Orang bisa salah paham. Takutnya dikira kamu yang menjadi penyebab putusnya hubungan mereka. Pak Prapto dan Bu Sri hanya saling pandang, tak tahu harus berkata apa. Mas Dipo, aku tidak tahu apa-apa soal ini. Aku di Jakarta, gak tahu urusan mereka. Jawab Wiryo membela diri. Masalahnya, bukan kamu tahu atau enggak. Orang-orang di sini gak peduli. Gosip itu sudah tersebar. Lebih baik kamu putus saja dengan Pitaloka supaya tidak ada yang celaka. Tegas Dipo dengan nada semakin tegas. Bu Sri mencoba menengahi. Dipo, apa ini tidak bisa dibicarakan baik-baik? Boleh. Daerah kita ini masih banyak orang yang percaya dengan hal-hal gaib. Kalau keluarga siswa dendam, siapa yang bisa menjamin keselamatan Wiryo? Setelah beberapa saat terdiam, Wiryo akhirnya mengangguk pelan. Baik mas, aku akan bicara dengan Pitaloka dan mengakhiri hubungan kami. Keputusan itu membuat suasana ruangan kembali sunyi. Pak Prapto hanya menghela nafas panjang sementara Bu Sri menyeka air matanya dengan ujung kain. Hati Wiryo terasa hancur. Sebagian karena ia merasa dibohongi oleh Pitaloka. Keesokan harinya, dia menemui Pitaloka untuk terakhir kalinya dan memutuskan hubungan mereka berdua. Gadis itu menangis, memohon agar mereka tetap bersama, tapi hati Wiryo sudah bulat. Maaf Pitaloka, aku tidak mau keluargaku terlibat masalah, katanya pelan. Pitaloka hanya bisa memandangnya dengan mata penuh air, sementara Wiryo berbalik, meninggalkan kenangan mereka di belakangnya. Malam itu, angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di rumah, suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar sayup-sayup dari balik semak di pekarangan. Ketenangan itu pecah ketika terdengar suara gagak yang bersautan di atas genteng rumah disusul burung hantu melengkingkan suara yang seram, membuat Bu Sri yang sedang menyiapkan tempat tidur tersentak. Dengar gak? Ada suara burung gagak dan burung hantu, ujar Bu Sri dengan nada khawatir. Ia menoleh ke arah suaminya yang sedang duduk bersila di ruang tengah sambil merokok. Biasa itu Bu, di kampung kita ini kan memang banyak burung-burung begitu, jawab Pak Prapto tenang, tetapi matanya sempat melirik ke arah langit-langit. Bu Sri mencoba tenang dan kembali memasang spray. Malam itu berlalu tanpa kejadian aneh. Keesokan paginya, suara jeritan dari Bu Sri menggema di dalam rumah. Pak Prapto yang sedang mencangkul di belakang rumah segera berlari masuk, nafasnya tersengal. Ada apa Bu? Tanyanya panik. Bu Sri menunjuk ke arah langit-langit kamar mereka. Di antara sela-sela bambu yang menjadi penyangga genteng, seekor ular hitam kecil tapi sangat panjang terlihat melilit. Tubuhnya yang licin dan mengkilap seperti basah karena embun pagi menjuntai persis di atas tempat tidur. Pak Prapto ikut ciut nyalinya. Aduh Bu, jangan dekat-dekat. Nanti kita panggil Pak Rohim saja. Dia lebih berani, ujarnya sambil mundur ke belakang. Dia berjalan tergesa mendatangi rumah Pak Rohim. Setelah diceritakan kejadian tersebut, ia segera masuk dan mengambil galah dengan cekatan. Pak Rohim memukul ular itu hingga jatuh ke tanah, lalu membawa ular itu keluar rumah. Saya rasa ini bukan ular sembarangan Pak Prapto. Hati-hati, kalau ada apa-apa lagi, langsung panggil saya, ujar Pak Rohim dengan nada serius sebelum pergi. Ternyata kejadian itu hanyalah awal dari serangkaian hal-hal aneh. Hampir setiap malam, suara ketukan seperti palu menghantam bambu terdengar dari berbagai sudut rumah. Suara tuk-tuk-tuk itu berpindah-pindah, terkadang di atas kamar mereka, terkadang di pojok dapur. Pak Prapto dan Bu Sri mulai resah, tetapi mereka mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu mungkin hanya efek dari bambu yang memuai karena perubahan cuaca. Sementara itu, Wiryo yang sudah kembali ke Jakarta menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di rumah orang tuanya.
Dia juga tidak tahu kabar tentang hubungan Wiryo dan Pitaloka sudah sampai ke telinga Siswo. Didorong oleh rasa cemburu dan dendam, Siswo mendatangi seorang dukun cukup sakti yang ada di desa sebelah. Dia membawa sesajen dan menyerahkan sejumlah uang berharap agar dukun tersebut bisa mengirimkan guna-guna kepada Wiryo. Buat dia merana, susah jodoh, kalau bisa mati, ujar Siswo dengan penuh kebencian. Dukun yang didatangi Siswo tersenyum lebar. Ia mengangguk lalu mulai merapal mantra. Ia mengambil segenggam tanah kuburan dan beberapa barang pribadi yang diberikan Siswo, lalu membungkusnya dengan kain hitam. Di waktu yang hampir bersamaan, keluarga Pitaloka juga tidak tinggal diam. Ayahnya yang merasa harga dirinya terluka karena hubungan Pitaloka dengan Wiryo diputuskan sepihak, memutuskan untuk menemui seorang dukun di lereng gunung. Dukun yang ini terkenal sangat sakti dan juga ditakuti oleh warga sekitar. Dengan membawa kain putih berisikan rambut dan pakaian bekas Wiryo yang tak bagaimana didapatkannya, ayah Pitaloka memohon agar dukun itu menghancurkan kehidupan Wiryo dan Dipo. Buat mereka sengsara, Mbah. Kalau perlu, hancurkan seluruh keluarganya, katanya dengan penuh emosi. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak disadari oleh mereka, yakni Wiryo memiliki pendamping gaib yang cukup kuat, warisan dari nenek moyangnya. Segala serangan guna-guna yang diarahkan kepadanya akan memantul berbalik menyerang keluarga sang pengirim. Akibatnya, teror yang tadinya ditujukan kepada Wiryo malah mengenai anggota keluarganya yang lain. Di rumah Pak Prapto, suara ketukan bambu semakin sering terdengar. Bahkan di siang hari, suatu malam, Busri merasa tubuhnya begitu lemas tanpa sebab. Ia mencoba bangun untuk mengambil air, tetapi tubuhnya seperti terpaku ke kasur. Ketika akhirnya berhasil berdiri, ia melihat bayangan hitam melintas di depan pintu kamar. "Pak, ada orang di luar," teriaknya. Pak Prapto yang sedang di ruang tengah segera berlari ke kamar, tapi ia tidak melihat apa-apa. "Tidak ada siapa-siapa, Bu. Dah, jangan terlalu penakut begitu katanya. Keesokan harinya, justru Pak Prapto tiba-tiba mengalami sakit kepala hebat hingga sulit bangun dari tempat tidur. Tubuhnya panas dingin dan tidak juga kunjung sembuh walau sudah minum obat. Busri memanggil Pak Midi dan juga Dipo untuk meminta bantuan. Mereka sepakat membawa Pak Prapto ke Mbah Suro untuk diruat. Mbah Suro menggeleng. "Ada yang tidak beres. Keluarga kalian sedang menjadi sasaran orang jahat. Kalian harus waspada dan jangan lupa terus berdoa." Keadaan Pak Prapto akhirnya kembali pulih, tetapi itu bukan berarti semua berakhir dengan mudah. Setelah perjuangan bertahun-tahun menjalin hubungan yang selalu kandas, Wiryo akhirnya menemukan tambatan hatinya. Pernikahannya berjalan sederhana tetapi penuh harapan. Tak lama kemudian, ia pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang menjadi pelipur lara setelah berbagai cobaan. Saat itu, pekerjaan Wiryo sudah selesai di Jakarta dan ia memutuskan untuk kembali ke kampung halaman bersama istri dan anaknya yang baru berusia 1 tahun. Rumah kecil milik Pak Prapto dan Busri yang dulunya terasa lengang, kini kembali ramai dengan kehadiran cucu mereka. Tapi sayang, kebahagiaan itu perlahan-lahan memudar karena ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan Wiryo. Busri sedang sibuk menyiapkan sarapan. Sementara Pak Prapto duduk di kursi rotan di teras depan sambil menghisap rokok. Istri Wiryo, Santi, bermain dengan anak mereka di ruang tengah. Tiba-tiba saja Busri berhenti dari aktivitasnya. Wajahnya memucat. Ia memegangi perutnya dengan raut kesakitan. "Pak, tolong Pak, aku nggak kuat. Perutku sakit, Pak," ujar Busri dengan suara sesak. Pak Prapto segera masuk ke dapur membantunya duduk di kursi kayu. Dia tambah panik. "Sakitnya di mana, Bu?" "Perut. Sejak kapan?" tanyanya sambil mencoba memijat punggung istrinya. Busri menggeleng. "Dari pagi susah BAB, tapi sekarang malah sakit luar biasa. Seperti ada yang menekan dari dalam," jawabnya dengan nafas rengah. Pak Prapto memutuskan memanggil Wiryo yang saat itu sedang memperbaiki sepeda motor di halaman. Ketika mendengar keluhan sang ibu, Wiryo buru-buru mengantar Busri ke puskesmas terdekat.
Dan hasil pemeriksaan dokter tidak menunjukkan adanya masalah serius, hanya diberikan obat pencahar dan anjuran untuk banyak minum air putih. Hari-hari berlalu, tetapi kondisi di rumah semakin aneh. Suhu di dalam rumah seringkali terasa panas. Meski cuaca di luar sedang sejuk, Busri menjadi mudah marah. Ia seringkali membentak tanpa alasan yang jelas, bahkan kepada cucu yang sangat ia sayangi. Pak Prapto yang juga biasanya sabar mulai ikut terbawa suasana, sehingga sering kali mengomel dan menyalahkan hal-hal yang kecil. Wiryo pun tidak luput dari pengaruh buruk. Hubungannya dengan Santi yang pada awal harmonis kini mulai merenggang. Pertengkaran kecil sering terjadi, dipicu oleh hal-hal sepele seperti cara menata piring di rak atau lupa menutup pintu dapur. "Kamu ini kenapa sih? Masa hal kecil aja dibesar-besarkan sih?" ujar Wiryo suatu malam ketika Santi marah karena ia lupa membeli nasi goreng untuknya. "Mas sekarang udah gak pernah peduli. Semua serba lupa, semua serba gak perhatian," balas Santi dengan nada tinggi lalu masuk ke kamar membanting pintu. Pertengkaran semakin sering terjadi hingga akhirnya mereka mulai saling mendiamkan. Santi yang biasanya ceria kini berubah menjadi pendiam dan sinis. Dia bahkan tidak mau berbicara dengan Wiryo selama berbulan-bulan meski mereka berdua masih tinggal serumah. Wiryo yang lelah menghadapi situasi itu memilih menghabiskan waktu di luar rumah, mengobrol dengan tetangga atau duduk di warung kopi. Ketika malam tiba, suasana rumah semakin mencekam. Angin berembus kencang, menggerakkan dedaunan di halaman yang menghasilkan suara gemerisik seperti bisikan. Di dalam rumah, lampu berkedip-kedip tanpa sebab. Santi yang sedang menidurkan anaknya di kamar tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menyergap, meski semua pintu dan juga jendela tertutup rapat. "Mas," panggilan lirih pada sang suami, tetapi Wiryo tidak mendengar. Ia sedang duduk di ruang tengah termenung sambil mengamati asap rokok yang membumbung. Di pojok dapur, suara aneh terdengar seperti seseorang mengetuk dinding bambu. Tok tok tok, tok tok tok. Suaranya teratur, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pagi harinya, kejadian ganjil terus berlanjut. Anak mereka yang biasanya ceria tiba-tiba saja menangis tanpa sebab. Ia menolak makan dan hanya meringkuk di pelukan ibunya. Tubuhnya tidak panas, tetapi matanya terlihat kosong, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Busri yang sudah merasa putus asa memutuskan untuk mengundang seorang tetua desa, Pak Slamet, yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Ya, saat itu Basuro sudah lama meninggal dunia. Ketika memasuki rumah, Pak Slamet langsung memasang wajah serius. Ia berdiri di ruang tengah mengamati setiap sudut rumah dengan seksama. "Ada yang tidak suka dengan keluarga kalian?" ujarnya. Pak Slamet meminta izin untuk mengadakan ritual pembersihan. Ia menyalakan dupa dan membacakan mantra panjang. Asap dupa mengisi ruangan, membawa aroma menyengat yang membuat semua orang merasa mual. Saat itu juga Santi tiba-tiba pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara keras, membuat Wiryo dan Pak Prapto segera mengangkatnya ke sofa. Setelah beberapa menit, Santi terbangun dengan wajah yang bingung. Tadi saya mimpi buruk. Ada wanita berpakaian hitam menghampiri saya dan menyuruh saya pergi dari rumah ini," katanya dengan suara bergetar. Hari-hari berikutnya, keluarga Wiryo mencoba menjalani kehidupan mereka seperti biasa, meski suasana di rumah masih terasa berat. Pertengkaran masih sering terjadi, tetapi Wiryo mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar masalah rumah tangga. Sepertinya dendam lama yang dulu ditujukan kepada dirinya kini mulai memakan korban. Wiryo duduk di ruang tamu dengan wajah yang tampak kusut. Ia memijit-mijit pelipisnya, mencoba mencari solusi atas semua masalah yang membelit keluarganya. Di satu sisi, ibunya, Busri, terus mengeluh sakit perut yang tak kunjung sembuh, sedangkan istrinya menjadi semakin sulit diajak berbicara, bahkan hanya untuk sekedar menyapa.
Setelah mempertimbangkan dengan matang, Wiryo memutuskan untuk fokus membantu ibunya terlebih dulu. Wiryo segera memanggil seorang tukang urut terkenal di kampung yang jauh dari rumahnya. Pria tua itu bernama Pak Samin datang dengan membawa tas kecil berisi minyak gosok. Tanpa banyak basa-basi, Pak Samin mulai mengurut Bu Sri dengan gerakan terampil. Aroma minyak gosok yang menyengat memenuhi ruangan. Ini sepertinya ada angin yang gak bisa keluar, ujar Pak Samin sambil terus memijat. Bu Sri mengangguk kecil, matanya terpejam menahan sakit yang perlahan mereda. Setelah beberapa saat, Pak Samin selesai dengan tugasnya. Bu Sri tampak lebih tenang, tidak lagi mengerang kesakitan, tetapi BAB-nya masih belum lancar. Wiryo sedikit lega melihat ibunya tidak meringis. Meski begitu, hatinya masih berat memikirkan Santi. Setelah memastikan ibunya beristirahat di kamar, ia mencoba mendekati istrinya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Dek, aku minta maaf kalau ada salah. Apakah kita bisa bicara baik-baik?" Santi hanya meliriknya dengan dingin. Lalu berlalu tanpa sepatah kata. Wiryo menghela nafas panjang. Ia merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Tidak ada sapaan, tidak ada sentuhan, bahkan senyuman pun tidak. Situasi ini membuatnya semakin bingung dan frustasi. Beberapa hari kemudian, sakit perut Bu Sri kambuh lagi, dan kali ini lebih parah. Ia sampai terbaring di atas tempat tidur dengan wajah pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Wiryo segera teringat kepada Pak Samin dan berniat memanggilnya kembali. Akan tetapi, kabar buruk datang mengejutkannya. Pak Samin, tukang urut yang membantu mereka sebelumnya, telah meninggal dunia mendadak beberapa hari yang lalu. Wiryo tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan membawa ibunya ke rumah sakit di kota. Dengan susah payah, ia membopong tubuh lemah Bu Sri ke dalam mobil pinjaman dari tetangganya. Sesampainya di rumah sakit, dokter melakukan berbagai pemeriksaan termasuk USG dan juga CT scan. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada tanda-tanda penyakit apapun di dalam perut Bu Sri. Secara medis beliau sehat dan tidak ada masalah di organ dalamnya, ujar dokter dengan nada bingung. Wiryo mengangguk pelan. Dia masih belum putus asa, bahkan memutuskan untuk mencoba pengobatan alternatif sebagai langkah berikutnya. Pengobatan pertama yang mereka coba adalah ke orang Sinse Tionghoa yang ada di pasar kota. Sinse tersebut memeriksa nadi Bu Sri dengan teliti, lalu meracik ramuan herbal dari berbagai akar dan daun yang tersusun rapi di atas rak kayu. Minum ini 3 kali sehari. Jangan lupa pantangan makanan yang saya sebutkan tadi, ujar Sinse sambil menyerahkan bungkusan ramuan itu. Setelah 4 kali berobat, kondisi Bu Sri bukannya membaik, justru malah semakin memburuk. Perutnya terasa semakin keras dan juga kembung, sementara rasa sakitnya semakin intens hingga sulit tidur. Wiryo mulai kehilangan harapan. Tidak mau menyerah, Wiryo mencoba pengobatan herbal di sebuah desa di lereng Gunung Lawu yang terkenal memiliki tabib dengan ramuan mujarab. Setiap perjalanan ke sana membutuhkan waktu berjam-jam melewati jalanan berbatu dan menanjak, tetapi demi ibunya, Wiryo rela melakukannya. Tabib tersebut memberikan serangkaian ramuan dalam botol-botol kecil dengan janji bahwa rasa sakit Bu Sri akan menghilang dalam beberapa minggu. Tapi sayang, hasilnya tetap nihil. Setelah beberapa kali berkunjung, kondisi Bu Sri tidak berubah. Ia masih terus merintih kesakitan di setiap malamnya hingga membuat suasana rumah semakin tegang. "Mas, aku ini capek," keluh Santi suatu malam. "Rumah ini tidak pernah tenang. Ibumu sakit, kamu gak peduli sama aku. Anak kita juga sering rewel. Sampai kapan kita hidup begini?" Wiryo hanya terdiam, menahan perasaan bersalah yang semakin menumpuk. Dia ingin berkata bahwa ia juga lelah, tetapi tanggung jawab sebagai anak membuatnya tidak bisa meninggalkan ibunya begitu saja. Sedangkan ayahnya lebih banyak melamun seorang diri. Suatu malam, setelah pulang dari tabib di Gunung Lawu, Bu Sri kembali mengalami serangan sakit yang lebih hebat. Kali ini seluruh tubuhnya menggigil dan nafasnya terdengar berat. Pak Prapto yang biasanya tenang mulai terlihat panik.
Kita harus segera cari cara lain, yo, ujarnya dengan nada tegas. Wiryu bingung harus kemana lagi. Semua upaya yang sudah dilakukan seolah sia-sia. Rumah yang dulu penuh dengan canda kini berubah menjadi tempat yang gelap dan dingin. Hawa berat terasa di setiap sudut, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Dipu menyarankan agar Wiryo menemui Mbah Karto yang tinggal di ujung kampung. Wiryo tidak pernah tahu jika Mbah Karto adalah seorang dukun, tetapi segera menyambut usulan itu dengan cepat. Mbah Karto memandangnya tanpa banyak bertanya, lalu memberikan instruksi yang jelas. Dia menyuruh agar Wiryo puasa ngeblank di makam tua tanpa tidur selama 3 hari. "Ah, ke makam, Mbah?" "Ya, cepat ke sana. Jangan banyak omong, supaya bisa segera menolong ibumu. Tidak ada pilihan lain." Wiryo pun menuruti apa yang dikatakan oleh Mbak Karto. Di malam pertama, Wiryo memasuki lokasi makam tua yang disebutkan Mbak Karto dengan membawa tikar dan botol air. Di tengah makam, ada bangunan kecil yang telah lama ditinggalkan. Bangunan itu menjadi tempat yang berlindung dari angin malam. Jam demi jam berlalu dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara dedaunan kering yang bergesekan dan sesekali suara seperti batu yang dilempar dari kejauhan. Wiryo tidak goyah. Ia duduk bersila. Bibirnya melafalkan doa yang sudah diajarkan oleh Mbak Karto. Memasuki malam kedua, suasana berubah lebih mencekam. Angin mulai berembus kencang di sekitar bangunan kecil itu. Dalam kerembangan, kain putih panjang tiba-tiba saja melayang, bergerak seperti ditiup angin tak kasat mata mengelilinginya. Wiryo menahan nafas, berusaha tetap tenang. Dia tidak bergeming hingga kain itu perlahan memudar. Tidak lama setelahnya muncul sesosok bayangan perempuan berbaju putih kusam. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat jelas, tetapi mata hitam legam dan mulut yang menganga gelap membuat bulu kuduk Wiryo berdiri. Bayangan itu duduk di hadapannya. Hanya beberapa meter saja jaraknya. Wiryo kembali melafalkan doa dalam hati, menjaga fokusnya hingga sosok itu perlahan lenyap. Di malam ketiga, suasana jauh lebih berat. Meski baru menjelang sore, hawa dingin menusuk tulang, badan Wiryo menggigil. Meski tidak ada angin, ketika malam tiba, bayangan putih mulai bermunculan dari segala arah. Mereka semakin mendekat hingga akhirnya Wiryo menyadari bahwa itu adalah sosok pocong. Puluhan, bahkan ratusan pocong mengelilinginya, memenuhi makam tua itu. Mereka tidak bergerak, hanya diam menatap. Wiryo tetap bertahan dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Lambat laun, pocong-pocong itu bergerak mendekat, semakin dekat, hingga tubuh mereka bersentuhan dengan Wiryo. Dan saat itulah ia seperti terjatuh dari ketinggian, dadanya sesak. Sekitar pukul 4 pagi, Wiryo akhirnya tertidur. Ia terbangun saat azan subuh berkumandang, termenung ketika menyadari bahwa ritualnya sudah gagal. Di pagi harinya, Wiryo segera pulang. Sesampai di rumah, Wiryo mendengar suara lirih yang memanggil. Ternyata Bu Sri memintanya mengantar ke pasar untuk membeli bubur. Dengan sepeda motor bututnya, Wiryo mengantar sang ibu, merasa ada secerca harapan bahwa sakitnya mulai membaik. Sepulang dari pasar, ia berdiskusi dengan Pak Prapto untuk menggelar syukuran kecil. Pak Prapto menyetujui keinginan Wiryo. Dia segera meminta istri Pamidi untuk membantunya menyiapkan acara syukuran. Tetapi tanda-tanda buruk kembali muncul. Ayam yang hendak disembelih mendadak mati satu persatu, hingga ayam keempat baru bisa dipotong. Astagfirullah, pertanda apa lagi ini? Bisik Wiryo resah. Beberapa hari kemudian, sakit Bu Sri kembali menyerang. Tapi kali ini lebih parah. Bahkan ia tidak bisa buang air besar lagi. Wiryo semakin putus asa. Di tengah tekanan itu, dia mendapat tawaran pekerjaan di Jogja. Tetapi hatinya sempat bimbang. Setelah seminggu mempertimbangkan dengan sang ayah, dia pun memilih untuk tetap tinggal di rumah dan fokus merawat ibunya. Dalam keputusasaan, keluarga istrinya memberikan saran agar Bu Sri dibawa ke seorang mantri tua. Mantri itu memberikan petunjuk
untuk mencari jamur pohon asem Jawa yang tumbuh di musim kemarau. Dia hanya diberi waktu sekitar 7 hari. Wiryo bergegas mencari dari desa ke desa, makam ke makam, dari jurang ke jurang. Pada hari ke-8, ia berhasil menemukan segenggam jamur itu terlambat 1 hari dari batas waktu yang ditentukan. Jamur itu segera dimasak, lalu diberikan kepada Busri. Tak lama setelah memakannya, Busri pun akhirnya bisa buang air besar. Tetapi yang keluar saat itu adalah darah kental hitam yang berbau busuk. Melihat hasilnya, Wiryo pun kembali mencari jamur tersebut, dan kali ini ia mendapat kabar tentang pembuat arang dari pohon asem Jawa di sebuah daerah terpencil. Dengan penuh semangat, Wiryo pergi ke sana dan berhasil mengumpulkan banyak sekali jamur. Setelah diberi ramuan yang sama, Busri pun kembali bisa buang air besar lagi, tetapi kondisinya semakin melemah. Tubuhnya semakin kurus hingga akhirnya sang ibu meninggal dunia. Setelah pemakaman, Wiryo berharap istrinya akan melunak dan hubungan mereka kembali membaik, tapi sayang, harapannya pupus. Istrinya tetap dingin dan memutuskan membawa anak mereka untuk tinggal di rumah orang tuanya, dan Wiryo kini hanya tinggal bersama Pak Prapto di rumah tua itu, mencoba menerima kenyataan pahit yang menimpanya. Selesai. Wow, luar biasa sekali kisah kiriman dari subscriber kami di sini. Oh, di sebuah desa di lereng gunung yang ada di Jawa Tengah ya. Jadi ini adalah tentang kehidupan, perjalanan hidup. Kalau saya lihat ini adalah perjalanan hidup dari seorang pemuda yang bernama Wiryo Atmojo, yang mana pada awalnya namanya bukan Wiryo tapi diganti karena memang sakit-sakitan ya. Dan ini sering terjadi nih kalau di daerah Jawa ya. Nggak tahu juga nih kalau di daerah Sumatera, Kalimantan ataupun Sulawesi, Papua. Yang jelas kalau di budaya Jawa ada beberapa budaya yang memang apabila anak itu pada masa kecilnya sakit-sakitan itu diganti namanya karena berbagai macam hal. Kalau kayak Wiryo tadi kan namanya tidak sesuai dengan energi para pengikut leluhur, jadi akhirnya diganti. Jadi memang ada berbagai alasan ya untuk penggantian itu, dan memang kerap terjadi di Pulau Jawa ini. Dan overall kisahnya keren banget bagaimana di sini perjalanan seorang Wiryo Atmojo yang tapi kita jadi gini ya, saya kasih disclaimer dulu bahwasanya kita tidak boleh mempercayai satu ramalan karena nggak boleh ya kalau dalam ajaran kita. Jadi saya coba kasih disclaimer dulu bahwasanya kan dalam ajaran Islam tidak boleh mempercayai ramalan ya. Tapi di sini memang keluarganya Wiryo ini dia tidak mempercayai, dia tetap menjalani hidup. Tapi Mbah Suro saat itu sudah berkata bahwasanya anak ini akan menjalani kehidupan yang sulit nantinya, dan itu benar-benar terjadi ternyata tuh. Perjalanan Wiryo itu benar-benar terjal dan berliku sampai akhirnya Wiryo ya harus tinggal bersama orang tuanya, bersama ayahnya, yang mana dia tidak bisa menyelamatkan ibunya. Aduh, di situ ini banget ya. Memang sulit ya ketika kita berkeluarga dan masih dalam satu rumah antara mertua dan istri, itu antara ibu dan istri itu pasti akan selalu aja ada ya. Ya seperti yang dialami oleh Wiryo. Jadi semoga kisah ini bisa menjadi bisa kita ambil hikmah yang baiknya ya dalam kisah barusan, dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Sekali lagi terima kasih atas kiriman kisahnya. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya boleh juga ya. Di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, bebas.
Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.